Sedangkan wirid-wirid yang imbah 5 waktu itu sudah dipadahi Nabi juga, diatur Nabi, banyak versinya macam-macam. Lalu para ulama memilih mana yang lebih mudah, mana yang lebih nyaman. Nah, sampai ke kita. Nah, diantaranya banyak malah wiritan ini kita mengbujur-bujur mbah subuh berwirid mau pati Nabi. Mak, kada kawa burit ini bau gah-gah aur yang duduk dia terus. Imbah Johor tuh mengamalkan wirid dari Nabi, bujur-bujur dia amalkan berataan. Kada kawa berusaha lagi kita. Nah, get berwirid aja lagi kita. Nah, maka diambil sesuai kemampuan. Nah, maka para ulama memadahkan wiritan 5 waktu tuh yang minimal. Arti minimal ini jangan sampai kada dibaca. Kita jangan sampai berdadas-dadas, bergasak-gasak menganggap ada sesuatu yang lebih penting dari wirid. Jangan. Sebab wirid ini memuji Allah karena sidin layak dipuji, minta ampun atas kesalahan karena kita banyak dosa, meminta rahmat karena itu yang kita andalkan. Nah, 3 perkara inilah hakikat dari wirid. Nah, di antara wirid selain yang 7 titik tadi, nah ada yaitu sesudah 5 waktu. Nah, sesudah 5 waktu itu yang jangan sampai kada dibaca imbah salam itu, nah istighfar 3 kali dulu, minta ampun lawan Tuhan karena kita sembahyang tadi kada khusyuk kesabaratan rakaatnya, macam-macam diganang, makin banyak bini banyak juga yang diganang, banyak anak makin banyak juga yang diganang, banyak usaha banyak juga yang diganang. Nah, dalam sembahyang maka paling layak setelah salam yang diucapkan adalah astagfirullah, minta ampun lawan Tuhan. Nah, mengganang banyak kesalahan tadi. Nah, imbah itu hanya baca yang ulun ringkas lah, jangan sampai kada dibaca. Subhanallah 33. Kita ini tahu sudah berataan, tapi ada yang kulir membaca. Nah, padahal kada keluar masjid kada juga di dalam aja cuma aja. Nah, itu jadinya. Nah, ya, bacaan enggak ada. Udah kayak setengah hungang ada juga sawah. Kayak itu apakah kan bacaan? Bepandir lancar aja, bemamai harat aja, sudah bacaan aja. Padahal imam sudah sengaja banyaring. Maksud imam banyaring supaya yang kada bisa umpat bisa, supaya mahuluakan yang mandang kada tadi bisa tuh. Nah, itu maksud banyaring tuh. Lalu sama-sama yang dia bisa itu umpat bisa. Nah, itu maksud banyaring. Nah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ini sekurang-kurangnya wiritan. Siapakah profesinya? Siapakah? Penggentalan ayam kah? Pilot kah? Terserah aja siapakah bahasa anunya, profesinya. Nah, ditutup dengan kan tuh 99. Nah, itu ada 2 redaksi hadis, ditutup dengan 34 Allahu akbarnya lalu jadi 100. Di hadis yang lain ditutup dengan tetap 33 sama 99, ditutup dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, lalu jadi 100. Nah, ninto tuntung ninto. Nah, pagarang fadilah 33 ninto. Nah, seandainya pian mengamalkan ninto, maka pian berisi pahala kada kawa dikalahkan oleh orang yang bahari-bahari yang saleh-saleh. Dan kada kawa juga orang dudi ini mengalahkan pahala pian. Seandainya orang bahari dan orang dudi kada membaca, tapi orang bahari membaca juga sekalinya. Nah, lalu kita kada kawa mengalahkan orang bahari. Ini seandainya orang bahari itu kada membaca nintu, bacaan yang lain aja nintu sidin tinggal kalah orang bahari itu. Contohnya si Abdul Qadir Jalani kada membaca subhanallah 33 nintu, nah pian membaca tajagau pian pahala pada si Abdul Qadir Jalani. Cuma sidin banget lagi pada kita. Nah, ninto artinya ganal bener pahalanya, dosa diampuni dan lain sebagainya. Mbah ninto tong ninto baca pulang ayat kursi. Ini ulun gaya ringkas lah sakurang-kurangnya, kurang bawirid yang paling pangoler. Baca ayat kursi. Bila mengamalkan membaca ayat kursi, ujar Nabi memadahi nyawa tuh nah lawan surga halatnya 1 kematian ya. Halatnya nyawa dengan surga hanya kematian bila membaca ayat kursi sesudah 5 waktu. Umur kita kan antara zuhur, antara asar antara maghrib situ aja umur kita. Nah, baca ayat kursi. Bah tuntung ayat kursi, berdoa kah? Kada kah? Tasarahai, bagus berdoa. Nah, di antara doa yang paling baik di antaranya di situ ada minta ampun. Nah,
memuji, meminta rahmat, macam-macam bentuk doa. Nah di sini, nah cuma kalau imbah maghrib dan imbah subuh tambahannya ada. Lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. 10 kali imbah maghrib dan imbah subuh. Betis jangan bergerak-gerak dulu. Jangan berpindah-pindah betis dulu, kecuali dia bisol ada ayo aja. Nah, jangan berpindah-pindah dulu, baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Yang imbah salam tuh, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar kan, astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Imbah maghrib dan imbah subuh hanya baca 10 kali la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Nah, hanya yang 3 tadi itu kalau imbah maghrib dan imbah subuh. Nah, tapi sebuting pulang ketinggalan. Allahumma ajirni minan nar. Nah, 7 kali aja setupat benar lawas bakantut. Allahumma ajirni 7 kali aja. Nabi menyuruh Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka engkau dilepaskan dari api neraka. Membaca baisukan 7 kali dibaca, mati di siang hari itu dilepaskan Allah dari api neraka. Membaca imbah maghrib mati malamnya dilepaskan Allah dari api neraka. Satu mat benar, modalnya satu mat. Kada yang keluar duit tuh modal bapandir aja. Nah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kenapa ajirni kada ajirna? Karena masing-masing membaca. Caka yang seikung aja membaca, ayo aja mapian maaminakan imam membaca Allahumma ajirna minan nar. Amin amin ya pian. Ini berataan membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Itu aja bacanya. Bisa jual itu salah ingat nah. 7 kali aja nih tuh. Nah, sakalnya pian membaca 70 kali. Maka jadi imam pulang. Nah, ini didengaran narnya ilmunya. Ilmu didengaran taguring gas aku mendengar tadi nih loh. Salah bawa ke rumah, timbul 70 kali membaca. Nah ini tuh sekurang-kurang wirid. Nah lalu ditambah ini wirid yang baca ini ada sanatnya berataan mun mau umpati syukur benar pian. Nah tuh umpati yang kita ada basanat. Nah imbah itu baca astagfirullah, ini kalimat waktunya lah, astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat 11 kali sesudah yang tuntung yang berdoa kah kalimat waktunya 11 kali. Kecuali imbah subuh 27 itu aja supaya nyaman mengingatkan lah 11 kali sesudah 5 waktu, kecuali imbah subuh 27 kali. Bila mengamalkan itu kita dapat pahala atau ditulis termasuk gulungan martabat wali abdal. Nah apa tadi bacanya astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Nah 11 kali itu mata minta ampun lawan Tuhan. Imbahnya itu hanya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah 3 kali. Itu hanya berbiji mata. Kita yang sudah berijazah semalam berbiji mata 3 kali, caranya pahamnya sudah pian rancak kita membacanya itu. Imbah tuntung itu hanya ada doanya, ada doa panjang, ada doa handap. Ambil yang handap. Apa yang handap? Kalimatul haqqin alaihi nahya wa alaihi namutu bihi nab'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Terus ikung hanya membaca, imam cukup. Nah imbahnya itu hanya tambahannya yang tadi hanya run baca tadi. Itu kalau nya pernah mengaji di sekumpul atau pernah 4 berjamaah di sekumpul bahari wayah guru hidup, nah itu dibacain tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah 3 kali. Nah itu disebut thariqat Idrisiyah namanya, atau disebut juga thariqat Ahmadiyah. Kalau Rasulullah menyebut itu disebut dzikrul khusus namanya. Nah 3 kali aja. Bagi orang yang sudah belajar sifat 20, rencananya Allah nak menyampaikan tuh hari Minggu, cuma kita hari Minggu libur ya kalau, jadi tak perlu ada waktu Allah sampaikan. Nah jadi bila sudah tuntung belajar sifat 20 sampai kepada Muhammad dan Rasulullah, kita disuruh berisi thariqat amaliyah yang bunyi zikirnya tabuat Muhammad dan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untung 3 kali aja. Banyak kayak thariqat macam-macam. Ada thariqat Naqsabandiyah, ada thariqat Tijaniyah, ada thariqat Sajiliyah, ada thariqat Samaniyah. Ini thariqatnya paling mudah, paling nyaman. Cuma 3 kali membaca sesudah 5 waktu. Jadi Mbah Babiji Mata tadi hanya membaca itu pulang 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah kini insyaallah ada buan panitia admin manulisakan kena ada aja membagiakan buannya. Nah itu 3 kali. Nah apa fadilatnya? Nah kan ini hubungannya dengan pelajaran sifat 20. Sifat 20 ini tuh supaya kita pinandu lawan Allah. Nah supaya pinandu kita lawan Allah ini bujur-bujur tabilak tabulalak wawah. Nah aja kita. Nah, maka ada cara melainkan hanya Rasulullah yang menyampaikan kita kepada Allah. Nah, maka kita dibahajat benar bimbingan Rasulullah. Nah, siapa mengamalkan itu 3 kali ke 5 waktunya yang disebut Thariqat Idrisiyah itu, maka inya langsung rohaninya dibimbing oleh Rasulullah hingga sampai kepada Allah. Nah, hendak ada pian. Nah, yang mendengar ucapan ulun nah amalkan ya, silahkan dia amalkan. Walaupun dia bijam di kutub utara amalkan ya. Apalagi sempat kita sama-sama membaca tuh ijazah sudah ninto, amalkan aja ninto 3 kali. Kayak apa bacaannya tadi aja? Kayak tadi bang. Ada tahu bacanya kayak ada aja menulisakan. Nah, tapi kalau nya ulun tekan aja di imam bila ulun berjamaah insyaallah ulun baca ninto. Yang dahulu-dahulu kan ulun baca aja ulun seorang aja bacanya. Nah, itu 3 kali membacanya. Maka Rasulullah yang membimbing rohani kita hingga kita sampai kepada Allah Ta'ala. Rasulullah yang membawa. Nah, cuma Rasulullah membawa ini dengan 2 cara lah. Rasulullah membimbing kita dengan 2 cara. Bagi orang yang awam yang kayak kita ini, melewat guru kita, Rasulullah membimbing kita. Dilajari sidin kita sifat 20 tauhid, dilajari sidin kita fikih, tasawuf, hakikatnya Rasulullah yang melajari kita. Nah, melewat guru kita Rasulullah bermadhar di situ. Nah, maka orang yang belajar 3 fardu ain ini lalu inya ada ijazah wirid thariqat, hakikatnya sudah dibimbing oleh Rasulullah. Nah, ada jangan pertemuan langsung ya, harat muha. Pertemuan langsung tuh kada dalam mimpi bahasa Arabnya yaqdatan. Amun pian pertemuan langsung Nabi yang membimbing berarti pian tuh wali kutub. Ini kan kutub-kutuban kita nih hendak bertamu tuh wali kutub. Tidak ada seseorang yang ghadhah kepada Rasulullah melainkan pangkat-pangkatnya kutub. Nah, kita kutub-kutuban kan tahu Wak. Nah, tapi siapa tahu ya kalau ganal juga harapan, siapa tahu. Jadi baca dulu masalah siapa yang membimbing. Punya bila kita sudah ada belajar karena jalannya dalam bimbingan Rasulullah sudah, cuma kita kan kada menyadarinya, kita kada sadar. Tapi pahami, mungkin kita hendak bertamuan berarti kita wali kutub keharatan pulang. Apabila suah mengaji yang berpuluh-puluh tahun kada suah aja ya kalau. Nah, mengpangulir jadi wali kutub lah. Menuntut ilmu seminggu sekali aja wali kutub juga kayak apa. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, itu sampai ke Rasulullah sanadnya nih tuh. Nah, fadilatnya nih tuh. Mudah-mudahan kita kau mamalakan lah. Nah, bila belum tahu belum hafal, insyaallah ada yang membagi kena. Itu insyaallah ada membagi. Nah, nih. Kalau di sekumpul itu masyhur sudah kita yang hanya tahu orang di sekumpul itu mulai zaman Majapahit sudah